Siang. Siang lah, siang-siang. Sehat Bang, kabar Bang? Sehat. Bang, terkait konferensi pers tadi dengan para pedagang di mana Bang tadi? Pasar Anyer, Di Pasar Ex Teater Presiden. Oh, di sampingnya gedung Presiden gitu Bang ya? Iya, Teater Presiden ya. Bangunan Presiden. Bang, kenapa harus melakukan konferensi pers ini? Namun berdasarkan informasi yang saya dapatkan Bang, bahwa memang ada dugaan untuk sementara pencemaran nama baik nih Bang, untuk sementara. Nah, gimana nih Abang menanggapinya? Ya, tujuan konferensi pers tadi adalah mengklirkan pernyataan-pernyataan yang sudah berseliweran semenjak 3 minggu yang lalu. Nah, kebetulan para teman-teman paguyuban datang menceritakan dan menjelaskan. Sehingga penting rasanya untuk kita jelaskan dan kita klarifikasi tentang duduk permasalahan dan apa sebenarnya yang menjadi cikal bakal masalahnya. Jadi kalau saya lihat hasil dari wawancara antara media dengan pihak yang diduga melaporkan atau mengadukan kepada polisi, bahkan para pihak yang mungkin datang ke gedung Dewan, ke Komisi 2 menceritakan hal-hal yang memang saya pikir dirasa kurang tepat. Maka penting rasanya kita menjelaskan duduk masalah. Yang pertama, adanya isu penggusuran. Dikatakan di dalam YouTube-nya teman-teman media itu, di media itu dikatakan itu rekayasa. Penggusuran itu Bang? Rekayasa penggusuran yang tadi dibilang sama para pedagang tuh 3 hari di sana, tapi akhirnya rugi. Jadi sebenarnya bukan rekayasa, itu fakta real penggusuran. Ini siapa yang mengatakan rekayasa Bang? Ada di YouTube itu nanti bisa dilihat, ada saudara Fatma. Oke, saudara Fatma ini sebagai apa Bang? Atau ibu Fatma ini? Fatma ini laki-laki. Oh, laki-laki. Ya. Menurut keterangan sih yang bersangkutan adalah Ketua Paguyuban Pasar Mawar. Ketua Paguyuban Pasar Mawar. Bukan Pasar Ex Presiden. Tapi dia juga dagang juga di Ex Presiden juga. Seperti pernyataan teman-teman tadi juga, ya dia berdagang, anak buahnya ada. Jadi intinya yang bersangkutan mengatakan bahwa itu rekayasa. Sebenarnya tidak ada yang rekayasa, bahwa pedagang-pedagang itu akhirnya ada yang pindah selama 3 hari tapi nggak laku dagangannya karena pedagang datangnya akhirnya di ke Pasar Anyar atau ke Pasar Merdeka. Akhirnya mereka balik lagi. Oke. Awalnya memang di Pasar Mawar yang baru itu Bang ya? Yang baru dibangun itu ya? Awalnya tetap di Ex Presiden karena ada peralihan, maka katanya pindah ke Pasar Mawar. Yang baru dibangun itu Bang ya? Ya, tapi ternyata 3 hari 4 hari mereka di sana ternyata nggak ada pembeli, sepi pembeli gitu loh. Sepi pembeli. Karena ada berbagai macam faktor ya. Artinya pedagang sendiri yang mengatakan faktor-faktor itu tidak mendukung sebagai sebuah pasar. Faktor seperti jalan. Ya, artinya apa? Yang dikatakan sama yang bersangkutan itu memang nggak benar. Nggak benar itu nggak, kurang tepat lah dalam tanda kutip bahwa itu rekayasa. Orang benar kok pindah. Berarti Bapak Fatma ini ada terkesan dugaan mengadu domba begitu? Atau membuat rusuh begitu Bang ya? Menyebarkan berita bohong. Kalau faktanya memang direlokasi, memang faktanya relokasi. Tapi pedagang-pedagang itu merasa memang tidak laku, akhirnya balik lagi gitu loh. Oke Bang, sebelumnya digusur dari mana ke mana nih rencananya memang? Dari Jalan Ex Presiden tadi dipindahkan ke Pasar Mawar. Lalu isu yang kedua itu kan isu pengancaman dan isu pengancaman pedagang dan isu pengancaman kepada saudara Riswanto. Wow, ada tuh terbukti tuh Bang? Itulah yang diadukan ke Polsek Bogor Tengah. Pengaduan. Maka kita klarifikasi itu bukan suatu pengancaman. Betul, adanya pertemuan antara paguyuban dengan saudara Riswanto dan teman-teman 5 orang tadi. Mengapa? Paguyuban bertanya sebenarnya, Pak Riswanto atau Mas Riswanto, mungkin dalam bahasa Sunda ya, kamu ngapain ke sana? Kemana maksudnya? Ke gedung Dewan. Sampai nih ke... Ikut dengan si Fatma. Sehingga
Ada juga pernyataan di situ mengatakan bahwa adanya pungutan. Oh, diadukan begitu Bang ya? Ya seolah-olah Terjadi. ada pungutan gitu loh, ada pemaksaan dan ada premanisme di situ. Sedangkan mereka-mereka itu berdagang di pasar eks-presiden. Jadi wilayah itu seolah-olah Maka ditanyalah sama teman-teman paguyuban, kamu kenapa ikut ke sana? Itu sebenarnya bukan diancam. Jadi kalau misalnya ada dibilang, kalau kamu mau dagang, dagang silahkan di sini. Tapi kalau kamu mau pindah ke sana, kamu nggak boleh lagi ke sini. Kenapa begitu? Itu Siapa yang bilang itu Bang? kan pernyataannya Saudara Padma kan katanya ancamannya begitu. Oh, oke. Oh, itu dinilai ancaman Bang ya? Kata Padma itu adalah ancaman. Menurut Abang sebagai seorang praktisi hukum, Ya kalau misalnya disampaikan oleh pengurus atau paguyuban, kalau kamu sudah pindah dan kamu balik lagi, tentu kan tempat kamu jualan kan pasti diisi orang lain logikanya gitu seperti itu loh. Bang ya? Maka pasti kamu pada saat kembali ya nggak ada tempat lagi, kecuali memang masih ada ya silahkan. Tapi kalau memang nggak ada, itu kan yang mau diperingatkan, bukan diancam. Jadi terjemahan pengancaman pun sesuai dengan literatur di Kitab Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nggak ketemu unsurnya. Karena tidak ada pengancaman dalam tanda kutip seolah-olah dia harus bayar sesuatu, makanya kalau tidak bayar maka dia akan diancam untuk dilukai atau apa. Enggak. Tidak ada unsur Ini sengaja gitu Bang. ini hanya bertanya, kenapa kamu ke sana? Kenapa kamu ke dewan? Ya kalau memang teman-teman yang 5 tadi memang mau pindah dan tidak mau berjualan di eks-presiden, ya sudah silakan. Itu sebenarnya yang dinyatakan oleh Saudara J, klien saya. Maka saya bilang itu bukan ancaman. Lalu Boleh dibuka nggak sih Bang inisial J ini? Juhri, Oh, Juhri. ya Oke. Nah, Bang, itu dianggap sebagai ancaman menurut Bapak Padma ini atau Mas Padma ini. Hanya mengatakan kalau yang sudah pergi dari sini berdagang atau pindah ke pasar Mawar yang baru itu tidak boleh lagi di sini. Kira-kira begitu Bang. ya bukan tidak boleh. Kalau kamu balik lagi ke sini, kamu nggak bisa jualan di sini karena mungkin sudah diisi sama orang lain gitu loh. Itu yang mungkin dianggap adalah suatu ancaman. Maka sebenarnya saya mau bilang begini, bukan hanya itu, tapi ada pernyataan-pernyataan yang mungkin menyakiti bahwa Saudara J atau klien saya tidak pernah meminta sesuatu yang seperti yang digambarkan oleh Padma. Seperti misalnya ada pungutan 50.000, pungutan 80.000 sampai 150.000, mingguannya 500.000, bahkan bulanannya 2 juta. Itu nggak ada. Pencemaran nama baik lagi nih Bang ya. Lalu kalau misalnya itu dikatakan begitu, suka-suka hati dia tanpa ada bukti, loh berarti ada hak orang yang dilanggar kan begitu. Nah itu yang mungkin kita tadi sampaikan dan kita klarifikasi di dalam press conference tadi, supaya dia berhenti untuk menyatakan itu, supaya dia bertobat, supaya dia ya sudah, kalau dia memang mau jualan ya sudah jualan, kau nggak ada yang melarang. Bahkan sampai hari ini Riswanto dan kawan-kawan masih tetap kok berjualan di situ dan nggak pernah ada yang melarang. Gitu. Jadi dasar dia bilang premanisme, dia bilang backing dan lain-lain itu tidak ada sama sekali gitu. Oke. Antara Pak Padma ini diutarakan kepada Pak Padma begitu Bang ya, bukan kepada Pak Riswanto bukan ya? Diutarakan pada saat ada di Gedung Dewan. Dan pada saat di Gedung Dewan setelah rapat pertemuan tersebut, dia mengatakan kembali ke media ke awak media Ke YouTube Pak Padma ini. dan dimasukkan ke YouTube. Artinya kan sempurnalah kalau memang dia tidak memiliki bukti. Pasal 27 Undang-Undang ITE ayat 3 dijuntakan dengan pasal 45. Artinya apa? Dia berkata sesuatu dan sengaja ditransmisikan ke khalayak luar di media sosial untuk diketahui orang, dan itu merugikan kami gitu loh. Itu yang mungkin kita klarifikasi tadi pagi. Dan hal ini juga tentunya Bapak Padma juga dengan Bapak Riswanto juga harus hati-hati juga nih dalam berujar ya Bang ya. Jangan sampai lidahnya sendiri, nanti mulutnya sendiri membawa bapak-bapak nih ke juri besi. Kira-kira begitu Bang ya, karena ini memang sudah terpenuhi, sudah unsur pidananya Bang ya. Kalau pandangan kami dengan bukti elektronik YouTube, dengan kanal YouTube yang sudah ada, sudah dilihat oleh beberapa viewer, ya saya pikir
tidak ada alasan lagi untuk tidak sempurna unsurnya. Ada yang dirugikan, ada yang mentransmisikan dan sengaja mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tetapi begini, seperti yang tadi disampaikan keadilan. Bang, ini kan sudah dilaporkan ke Dewan oleh Pak Patma dan Pak Riz sudah dilaporkan ke Dewan dan sudah dikatakan, mereka sudah mengatakan ke Bapak Dewan atau Ibu Dewan bahwa memang di pasar ex-presiden itu atau di sebelah presiden itu ada memang dugaan pungli mulai dari besarannya 50.000 Bang ya. Nah, ini bukankah sebenarnya sudah melebar Bang? Apalagi udah sampai ke Dewan Bang ya. Ke Dewan gitu Bang. Ini kan berarti bukan sebuah perkara kecil lagi sebenarnya Bang, atau sesuatu yang harus dimaklumi kan Bang. Apalagi sudah disiarkan melalui YouTube dari seseorang. Intinya begini, kalau saya menduga ini adalah upaya untuk mempengaruhi, untuk mengintimidasi pedagang-pedagang untuk mau datang dan berjualan di Pasar Mawar. Ini dugaan loh ya. Tapi percayalah, semua pedagang sudah saya tanya, mau nggak di sana? Tidak mau. Tidak mau. Jangankan berbayar, gratis pun belum tentu mereka mau. Karena apa? Tidak ada perjumpaan antara pedagang dan pembeli di situ. Kalau pengakuan mereka disebutkan tadi, kita lanjut kembali lagi. Oh, tempatnya tidak sesuai dengan standar sebuah pasar. Lapangan parkir yang tidak ada atau dikategorikan sempit, jalannya satu arah. Yang selanjutnya kalau mau datang ke pasar itu sudah melewati beberapa pasar. Contohnya kalau misalnya dari Semplak atau dari Cimanggu duluan ketemu Pasar Presiden atau Pasar Anyar. Baru kalau mau ke Pasar Mawar ketemu lagi Pasar Merdeka. Barulah ketemu Pasar Mawar. Nah, dari cerita perjalanan peta tadi sudah barang tentu ini pasar tidak rekomendasi sebenarnya, tapi mengapa dipaksakan? Mengapa dipaksa, dibuka dan diresmikan? Ini kan sesuatu yang dalam tanda kutip patut diduga ada kerjasama seorang swasta dengan pemerintah yang memaksakan. Ini bukan dari suara-suara pedagang yang menginginkan di sini dan di sini, maka dapat disimpulkan pembukaan pasar tersebut atau mungkin anggap peresmian, saya nggak tahu izinnya ada atau tidak, itu tidak melalui kajian sehingga tidak bermanfaat dan akhirnya seperti tadi disampaikan ada yang sudah booking segala macam, akhirnya dirugikan karena tidak mendapatkan hasil di sana Bang ya. Iya, akhirnya karena tidak berdagang dianggap hangus. Itu yang disampaikan tadi tukang bumbu, hangus dan lain-lain. Maka kalau nggak berjualan hangus nanti akan dioper alih ke orang lain. Itu hanya sekedar itu saja, yaitu menurut saya hanya permainan. Diduga ini tidak melalui kajian yang memang valid. Sehingga sahih apabila memang semua pedagang itu dipindahkan ke Pasar Mawar, pasar itu akan hidup. Terbukti ada dua pasar, mungkin Pasar Mawar dan Pasar BCP yang ada di Cilendek. Pasar itu juga sudah berkali-kali diresmikan, tapi memang faktanya tidak ada kajian mungkin yang sehingga tidak ada pedagang yang memang mau datang ke situ untuk berjualan. Artinya omongan ini juga disampaikan atau teruntuk juga kepada pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini Pak Wali Kota Bogor dan Pak Dewan. Jangan sampai cuman sekedar mau penganggaran tapi tidak, maslahatnya nggak terasa oleh para pedagang yang ada di Kota Bogor gitu. Jadi menurut pandangan saya tolong dikaji ulang. Baiknya pedagang ex-presiden itu ditata, bukan direlokasi atau bukan digusur. Ada beberapa opsi-opsi lain yang memang bisa dicarikan jalan keluarnya. Maka diundanglah para pedagang, bukanlah pedagang yang memang cuma mau mencari kesempatan dan keuntungan di situ, tidak. Ya kan ini seolah-olah
Saudara Patma kan kebetulan adalah ketua paguyuban ya. Paguyuban apa sih bang namanya paguyubannya? Kalau pengakuan yang bersangkutan di YouTube, ketua paguyuban Pasar Mawar. Pasar Mawar. Nah, karena dia adalah ketua paguyuban, sudah barang tentu dia punya tempat yang spesial di sana kan. Artinya jangan sampai gara-gara dia adalah seorang ketua paguyuban, jadi dia menghalalkan segala macam cara supaya semua pedagang datang. Sudah pernah belum datang pedagang? Sudah pernah. Kenapa balik lagi? Karena tidak laku. Oke bang. Bukan diintimidasi, bukan dilarang oleh seseorang, tidak. Bukan ada premanisme juga bukan bang di sana ya? Artinya tidak ada yang melarang siapapun, mau preman mau siapa, tidak ada yang melarang pedagang untuk datang ke Pasar Mawar, tidak ada. Maksud saya bang, terkait masalah di pasar presiden itu bang, ex-presiden itu di sampingnya, katanya kan ada premanisme tuh. Pak Patma kah diduga yang mengatakan itu bang? Iya, Atau... iya. Oh. Dia mengatakan adanya oknum preman yang menghalang-halangi para pedagang pindah ke Pasar Mawar. Itu pernyataannya. Oh. Malah menurut ibu pedagang itu terbalik. Malah mereka yang diintimidasi untuk datang ke sana. Oh. Kalau tidak nanti sewa mereka, booking mereka akan hangus. Oh. Loh faktanya mereka sudah datang ke sana 3 hari 4 hari rugi. Itu sebenarnya yang tidak bisa dipaksakan. Melalui kajiannya juga mungkin nggak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya kalau memang ada kajian. Loh faktanya dilewati dua pasar kok. Kalau misalnya kita dari Cimanggu, juga yang dilalui adalah Pasar Anyar. Baru kalau misalnya mau ke Pasar Mawar, datang dulu, nyampe dulu ke Pasar Merdeka. Ya sudah barang tentu dia belanja ke Pasar Merdeka. Buat apa ke Pasar Mawar? Disitulah yang saya mau bilang ada ketidakcocokan lokasi. Oke. Bang, jika nanti Pak Patma membuat laporan nih bang, membuat laporan polisi, ini gimana nih? Siap? Sudah buat laporan, bukan laporan. Pengaduan. Surat pengaduan sudah, itulah yang di follow up katanya oleh pengacaranya. Pengacaranya ada 8 atau 7, katanya memfollow up. Ya silahkan, mau 7, mau 10 nggak ada soal. Yang jelas kita sebagai advokat atau pengacara, itu harus tahu laporan itu masuk deliknya, unsurnya atau tidak. Kalau tidak masuk, janganlah kita memaksakan polisi atau penyidik untuk membuat ini seolah-olah menjadi suatu tindak pidana. Karena